We had lots of boats go there also, but we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. I get along very well with President Putin, but I'm very disappointed in him. I get along very well with President Xi. I'm going to go over to China in April, but I don't want them as a neighbor in Greenland. Not going to happen. But we're not going to allow Russia or China to occupy Greenland, and that's what's going to happen if we don't. Greenland yang dikenal dengan keindahan alamnya kini terancam dirusak Amerika Serikat. Kedaulatan negara konstituen kerajaan Denmark ini ingin dirampas oleh Donald Trump. Sejumlah negara Eropa sudah berusaha menentang ambisi licik Paman Sam. Namun, mereka terjepit dan nyaris tak punya peluang untuk melawan lebih jauh. Pasalnya, Eropa disetir oleh kekuatan ekonomi Amerika Serikat sebagai mitra dagang terkuat mereka. Sementara NATO juga sulit bergerak untuk menghentikan Trump. Bagaimanakah kegilaan Amerika Serikat ingin mencaplok paksa Greenland? Kegilaan Trump nekat rebut paksa Greenland. Amerika Serikat masih belum puas merusak tatanan dunia. Setelah Venezuela, target AS berikutnya adalah merebut wilayah Greenland yang selama ini menjadi bagian dari kerajaan Denmark. Sejarah mencatat kawasan Greenland sudah terhubung dengan Denmark sejak era Viking. Meski memiliki pemerintahan sendiri, Greenland masih bergantung pada Denmark dalam urusan luar negeri dan pertahanan. Menariknya, Greenland dan Denmark tak saling berdekatan. Keduanya terpisah jarak sekitar 3.000 km atau memakan waktu 4,5 sampai 5,5 jam untuk terbang dari Copenhagen menuju kota-kota di Greenland. Hubungan kuat antara Greenland dan Denmark inilah yang ingin diputus oleh Amerika Serikat. Donald Trump bahkan dengan lantang menolak pengaruh kuat Denmark atas Greenland. Menurut keyakinan Trump, Denmark tidak bisa mengklaim Greenland hanya karena bangsa Viking pernah memarkir kapal mereka di sana. Fakta bahwa mereka mendaratkan perahu di sana 500 tahun yang lalu tidak berarti mereka memiliki tanah tersebut. Saya yakin banyak perahu kami juga pernah pergi ke sana, ujar Trump dengan sembrono. Trump berusaha meyakinkan dunia kalau Greenland harus menjadi milik AS. Seperti biasa, negeri Paman Sam selalu menggunakan negara lain sebagai kambing hitam. Kali ini Trump menyalahkan China dan Rusia sebagai pengganggu Greenland. AS ingin merebut kawasan tersebut demi mengusir pengaruh China dan Rusia dari kawasan Arktik. Dikutip dari CNN, Trump memandang Greenland sebagai wilayah yang sangat penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Letak Greenland dinilai strategis karena berada di jalur terpendek antara Eropa dan Amerika Utara. Posisi ini menjadi titik krusial dalam sistem peringatan dini rudal balistik AS. Mereka ingin mempertahankan eksistensi pangkalan udara Pitufik yang sudah dibangun sejak tahun 1953. Faktor-faktor inilah yang bikin AS merasa tidak bisa membiarkan Rusia dan China mendekati Greenland. AS sebenarnya ingin menghindari konflik bersenjata di Greenland. Mereka bahkan sudah menawarkan uang untuk membeli Greenland dari Denmark. Negeri Paman Sam telah menjanjikan 1,6 miliar kepada setiap penduduk Greenland. Dengan imbalan ini, Trump merasa rakyat Greenland bisa dibeli untuk memisahkan diri dari Denmark. Namun reaksi dari penduduk negeri dataran hijau ini membuat Trump dan AS terdiam. Lihatlah para pemuda ini tersebut, mereka tak ingin AS mengambil alih Greenland. Bahkan iming-iming uang miliaran dolar Amerika Serikat tak bisa meruntuhkan kesetiaan mereka. Eropa mengecam namun tak bisa melawan. Keteguhan hati rakyat Greenland membuat Eropa mulai bergerak. Sejumlah negara benua biru yang juga menjadi anggota NATO telah menyatakan keberatan dengan rencana Amerika Serikat. Para pemimpin negara Nordik dan Baltik menjadi pihak pertama yang merespons. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menegaskan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan wilayah tersebut. Jerman juga menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan penuh Greenland. Wakil Kanselir Jerman Lars Klingbeil menuduh AS sebagai perampok murahan. Negeri Paman Sam selalu berusaha mencuri sesuatu dari bangsa lain saat ada kesempatan. Hukum internasional berlaku, tidak boleh hukum yang terkuat yang berlaku. Dan itulah mengapa Denmark mendapat dukungan penuh kami, dan kami akan menegaskan hal itu kepada AS. Sebagai bukti nyata solidaritas terhadap Greenland, Jerman langsung mengirim kapal tempur. Mereka sudah menerjunkan 2 kapal perang yang dilengkapi skuadron pesawat tempur, helikopter, dan sistem anti-rudal. Negara-negara lain seperti Italia, Spanyol, dan Inggris juga sudah mengecam aneksasi Greenland.
Lantas, apakah kecaman dan penolakan ini sudah cukup untuk menghentikan AS? Melihat gelagat NATO, sepertinya Greenland bakal dengan mudah diserobot Amerika Serikat. Belum ada tanda-tanda NATO bisa menghentikan ambisi jahat Trump. Eropa dan NATO seperti terjepit di konflik Greenland dan Denmark ini. Pasalnya, AS adalah mitra dagang yang paling diandalkan oleh sejumlah negara Eropa. Total perdagangan barang AS dengan Uni Eropa mencapai rekor tertinggi sekitar 976 miliar dolar AS pada tahun 2024. Jika memasukkan Inggris dan jasa, total perdagangan transatlantik bahkan mencapai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat. Faktor ekonomi inilah yang membuat Eropa disebut tak akan berkutik perihal Greenland. Alasan berikutnya adalah tentang kekuatan militer antara Eropa dan Amerika Serikat. Denmark, selaku pemilik dan pelindung utama Greenland, berusaha menantang hegemoni militer AS. Negeri dinamit ini sudah memberikan ultimatum pada Trump. Baku tembak akan dilepaskan Denmark jika AS nekat menginvasi Greenland. Rasmus Jarlo memastikan militer Denmark tidak akan mudah dilumpuhkan AS. Selain itu, anggota parlemen Denmark ini juga menyindir AS. Kami juga ingin menegaskan bahwa serangan militer terhadap kami tidak dapat diterima. Dan hal itu akan menyebabkan situasi yang absurd dan bencana, yaitu perang antara dua negara NATO, yang akan sangat menghancurkan dan sangat-sangat bodoh, serta tidak perlu, tegas Jarlo. Namun kepercayaan diri Denmark boleh jadi bakal runtuh jika AS benar-benar menyerang. Kekuatan alutsista Denmark dan AS bagai langit dan bumi, terlalu jomplang dan berjarak. Dengan fakta-fakta ini, kita sepertinya bakal melihat kejatuhan Greenland ke tangan AS. Cepat atau lambat, Trump akan memasuki Greenland dengan kekuatan penuh. Membongkar kedok Trump mencaplok Greenland. Alibi Amerika Serikat merebut Greenland karena alasan keamanan sebenarnya bisa dipatahkan. Meski tak sepenuhnya salah, tapi alasan ini bukanlah tujuan utama Paman Sam. Banyak yang mengira Greenland hanya sebuah kawasan yang dilapisi es raksasa. Hampir 80% wilayah Greenland tertutupi oleh bongkahan es yang tebalnya rata-rata mencapai 2 km. Namun di bawah lapisan gunung es ini, Greenland menyimpan banyak harta karun alam. Potensi mineral, minyak, gas, serta logam tanah jarang yang penting bagi teknologi dan industri pertahanan masa depan ada di perut bumi Greenland. Dan satu hal yang jarang diketahui banyak orang adalah lapisan es Greenland terus menyusut. Rata-rata Greenland kehilangan sekitar 119 gigaton es per tahun antara tahun 1972 sampai 2023. Dengan menghilangnya lapisan es ini, kekayaan alam yang terletak di bawahnya semakin mudah untuk diakses. Inilah yang sebenarnya diincar oleh Amerika Serikat. AS dikabarkan membidik sumber daya logam tanah jarang yang dimiliki oleh Greenland. Data dari CSIS melaporkan Greenland menempati peringkat 8 sebagai kawasan dengan cadangan logam tanah jarang terbanyak di dunia. Sampai saat ini belum ada kegiatan penambangan logam tanah jarang. Jika AS berhasil melakukan invasi, bukan nggak mungkin kekayaan alam Greenland akan segera dikeruk. Selain itu, Paman Sam juga berambisi meruntuhkan dominasi Cina sebagai penghasil mineral global. Mereka adalah produsen utama untuk banyak logam dan mineral penting, salah satunya logam tanah jarang. Status Cina sebagai penguasa mineral global ini sempat membuat Trump murka. Pasalnya, negeri tirai bambu berhasil mendikte AS di perjanjian tarif dagang. Sampai di sini, kita semua akhirnya paham kalau AS kembali memainkan tipu muslihat mereka. Paman Sam bakal semakin mengukuhkan posisinya sebagai diktator dunia. Beli celana panjang slim fit buat kerja kantoran yang lagi diskon 50% pakai link di bawah ini. Dengan rencana gila Donald Trump mencaplok Greenland, akankah Eropa dan NATO bisa menghentikan Amerika Serikat? Atau sebaliknya Eropa dan NATO cuma bisa menonton Paman Sam mengacak-acak Greenland?